Oke, halo semua. Jadi hari ini Wahyu, Today, dan saya akan melakukan presentasi tentang isu-isu perkembangan peserta didik. Dimulai dari slide berikutnya. Oke, jadi isu-isu yang akan kita bahas hari ini adalah nature. Yang pertama ada nature versus nurture. Yang kedua ada continuity dan discontinuity. Yang ketiga ada stability dan change. Yang keempat ada sifat dasar manusia. Yang kelima ada kualitas dan kuantitas. Dan yang terakhir ada esensi perkembangan. Baik, kita akan membahas definisi dan contoh dari masing-masing materi. Nature versus nurture. Definisi nature, yaitu faktor dari bawaan individu itu sendiri memiliki faktor-faktor alami. Nature memiliki faktor-faktor alamiah yang berhubungan dengan aspek-aspek biofisiologis, terutama keturunan, genetis, dan hereditas atau hereditas. Contoh dari nature itu sebagai berikut. Yang pertama ada, contohnya itu ada sepasang suami istri yang bernama Harry dan Emma. Mereka memiliki anak, kemudian Harry memiliki sebuah riwayat penyakit hipertensi. Karena faktor keturunan, kemungkinan besar anaknya juga akan mengidap penyakit hipertensi. Kemudian Emma memiliki rambut ikal dan mata berwarna coklat terang. Selain itu, dia pun juga menguasai kecerdasan linguistik, yang mana artinya dia bisa berbahasa, dia memiliki kecerdasan berbahasa yang bagus. Kemungkinan besar anaknya akan menguasai kecerdasan linguistik, berambut ikal, dan memiliki warna mata coklat terang. Kemudian ada definisi nurture. Faktor-faktor yang mempengaruhi nurture berhubungan dengan faktor eksternal, seperti pendidikan, pola asuh orang tua, sosial yaitu teman-temannya atau lingkungannya, media massa, ekonomi, agama, budaya, dan lain sebagainya. Dalam kata lain, nurture sama dengan pengaruh lingkungan. Kemudian di sini ada contoh nurture, yaitu Daniel merupakan seorang anak yang tumbuh di lingkungan dengan minat baca yang rendah. Orang tuanya tidak menyediakan buku atau bahan bacaan yang mana hal itu membuatnya tidak terbiasa untuk membaca dan kurang literasi. Hal itu pun akan berdampak pada Daniel yang membuatnya tidak terbiasa melakukan literasi dan kemungkinan besar ia akan kekurangan wawasan karena tidak sering membaca. Dari kasus ini bisa disimpulkan jika lingkungan berpengaruh pada tiap perkembangan anak. Baik, saya akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu adalah continuity. Kita mulai dari definisi continuity. What is continuity? Jadi continuity itu adalah perkembangan yang terjadi secara berkesinambungan antara tahap satu dengan tahap berikutnya. Contoh dari continuity. Seorang murid yang belajar matematika dari kelas 1 sekolah dasar sampai tamat. Awalnya ia belajar hitung-hitungan dasar yang kemudian konsep menghitung tersebut ia gunakan untuk memecahkan masalah matematika yang lebih kompleks saat ia menjenjang pendidikan yang lebih tinggi dan hal tersebut terus berlanjut. Discontinuity. What is discontinuity? Discontinuity adalah suatu proses atau tahapan yang terjadi secara berbeda-beda atau tidak memiliki hubungan dengan proses sebelumnya. Contoh discontinuity. Seorang anak tumbuh dan berkembang dari lahir memiliki fisik dan mental yang sehat. Dalam proses tumbuh berkembangnya, anak tersebut mengalami suatu kejadian di mana ia mengalami gangguan mental akibat trauma yang dideritanya. Hal tersebut merupakan suatu perubahan yang berbeda dengan proses tumbuh kembang anak di awal, dan perubahan tersebut terjadi secara mendadak atau tidak dapat diprediksi. Baik, berikutnya saya di sini akan membahas mengenai stability versus change.
Tapi sebelum itu saya akan memiliki sebuah pertanyaan. Kalau kamu seorang anak yang pendiam sejak kecil, apakah kamu akan menjadi orang dewasa yang pendiam juga, ataukah hal itu bisa berubah, atau hal itu akan tetap sama? Nah, untuk itu kita perlu melihat ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu mengenai stability atau stabilitas. Pengertian ini memiliki pengertian perkembangan pada suatu individu dari kecil hingga dewasa berjalan dengan stabil atau konstan, tidak mengalami perubahan atau bisa dibilang tetap. Agar kita bisa mengerti lebih lanjut, mari kita lihat contohnya. Contoh mengenai stability. Lili seorang murid SMA memiliki sifat penyabar dan tidak enakan sejak kecil. Sifat tersebut masih di bawahnya sampai sekarang, sehingga terkadang saat ia diminta untuk menolong temannya, ia merasa harus menolong teman tersebut. Nah, dari contoh ini, Lili membawa sifatnya dari kecil. Hal ini menunjukkan bahwa Lili masih belum berubah sifatnya, yang dibuktikan dengan ia masih menolong temannya saat diminta karena ia memiliki sifat tidak enakan. Hal ini merupakan contoh dari stability yang dia tidak berubah dari kecil sampai besar. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai change atau perubahan. Change atau perubahan memiliki pengertian yaitu perkembangan manusia mengalami perubahan hingga menyebabkan adanya suatu perbedaan dengan masa-masa sebelumnya. Perubahan ini bisa dari interaksi yang didapatkan dari keluarga, pengalaman dari sekolah, dan akulturasi budaya. Nah, agar kita bisa mengerti lebih jelas apa contoh dari change atau perubahan ini, mari kita lihat selanjutnya. Contoh mengenai change. Mika sejak kecil memiliki sifat tomboy dan sering bergaul dengan anak laki-laki. Tetapi sejak memasuki masa SMA, ia mulai berubah dan lebih memilih bergaul dengan anak perempuan lainnya. Nah, perubahan yang terjadi pada Mika ini terjadi karena pengaruh beberapa hal yang ada di sekitarnya, entah itu karena keluarganya, teman-temannya, atau bahkan budaya yang ada di sekitarnya. Mika mungkin menyadari atau merasa berbeda karena ia selalu bergaul dengan laki-laki dibandingkan dengan anak-anak perempuan. Oleh karena itu, ia mulai berubah. Nah, dari penjelasan stability versus change itu, kita kembali ke pertanyaan yang sebelumnya. Apakah seorang anak kecil itu, seorang anak yang lahir pendiam akan tetap pendiam saat dia besar, atau ia akan berubah menjadi yang sering bicara? Nah, stability dan change ini, kedua hal ini sama-sama penting dalam hidup kita. Stability misalnya atau stabilitas, ada beberapa sifat yang baik dibawa dalam hidup kita atau masih dibilang berguna. Contohnya seperti sikap suka menolong. Nah, pada change ada juga beberapa sifat yang kita bawa sejak kecil. Ada sikap yang baik dan yang buruk. Nah, sikap yang buruk lah seharusnya selama kita hidup ke depannya, kita harus ubah atau benahi agar memiliki sifat yang lebih baik daripada sebelumnya. Sekian dari saya, bisa selanjutnya dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Oke, kemudian ada sifat dasar manusia. Jadi manusia itu memiliki beberapa sifat, yaitu jenis-jenisnya. Yang pertama ada melankolis, sanguinis, koleris, dan phlegmatis. Sifat melankolis. Jadi sifat melankolis itu memiliki ciri seperti sifatnya yang pendiam, berpikir kritis, tidak banyak menuntut, serta lebih suka menyendiri. Yang kedua ada sanguinis. Orang yang memiliki sifat sanguinis memiliki karakteristik yang terbuka, optimis, dan memiliki kepribadian yang sangat menarik karena orang yang memiliki sifat ini tahu bagaimana caranya mencari kesenangan tersendiri. Dan yang ketiga ada koleris. Orang yang memiliki sifat koleris memiliki karakteristik yang dinamis. Mereka suka membayangkan hal yang mustahil dan di luar jangkauan mereka. Namun, biarpun seperti itu, mereka memiliki kemampuan untuk memimpin sebuah kelompok, bekerja keras, dan bisa mengambil sebuah keputusan, walaupun mereka juga memiliki sifat yang tidak sabaran. Kemudian yang terakhir ada phlegmatis. Ciri karakter dari phlegmatis adalah damai dan penyabar. Bisa dibilang karakter phlegmatis adalah karakter yang paling santai dari ketiga karakter lainnya.
Baik, saya lanjutkan dengan kualitas dan kuantitas. Kita mulai dari apa itu kualitas dan kuantitas. Kualitas dan kuantitas merupakan dua hal yang menjadi poin penting dalam keberhasilan dari suatu sistem pendidikan. Kita mulai dari kualitas. Apa itu kualitas? Kualitas dalam dunia pendidikan adalah tolak ukur akan efektif atau tidak efektifnya suatu sistem pendidikan. Apa itu kuantitas? Kuantitas dalam dunia pendidikan adalah jumlah dari penunjang pendidikan atau sumber daya peserta didik serta tempat pelaksanaan. Pengaruh kualitas dan kuantitas dalam pendidikan. Pengaruh kualitas. Kualitas dalam dunia pendidikan berpengaruh dalam peserta didik yang berada dalam sistem pendidikan tersebut. Efektif atau tidaknya suatu sistem pendidikan berada pada potensi pola pikir serta moralitas dari peserta didik tersebut. Pengaruh kuantitas. Kuantitas dalam pendidikan berpengaruh pada banyaknya sumber daya pendidikan, peserta didik, serta sarana prasarana yang menunjang pendidikan tersebut. Ya, baik. Selanjutnya saya akan membahas mengenai esensi dari perkembangan. Yang pertama ada perkembangan fisik, yang kedua ada perkembangan kognitif, dan yang terakhir ada perkembangan psikososial. Yang pertama ada perkembangan fisik. Perkembangan fisik ini meliputi perubahan-perubahan dalam tubuh, perubahan-perubahan dalam cara-cara individu dalam menggunakan tubuhnya disertai perubahan dalam kemampuan fisik. Nah, menurut Kohlen dan Thompson berpendapat bahwa perkembangan fisik individu itu meliputi 4 aspek, yaitu sistem saraf yang mempengaruhi perkembangan kecerdasan dan emosi. Yang kedua ada otot yang mempengaruhi perkembangan kekuatan dan kekuatan motorik. Yang ketiga ada struktur fisik atau tubuh yang meliputi tinggi, berat, dan proporsi. Dan yang terakhir ada kelenjar endokrin yang mempengaruhi munculnya tingkah laku baru dari suatu individu. Yang selanjutnya ada perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif memiliki pengertian itu perkembangan pengolahan dan pemrosesan informasi yang meliputi berpikir, belajar, mengingat, dan menalar. Nah, prinsip teori belajar kognitif ini ada beberapa prinsip teori belajar kognitif. Yang pertama, ada satu, proses belajar itu lebih penting daripada hasil. Yang kedua, persepsi dan pemahaman. Yang ketiga, belajar bertahap. Yang keempat, pembelajar harus aktif. Dan yang kelima, ada berpikir kompleks. Selanjutnya, mengenai perkembangan psikososial. Perkembangan psikososial merupakan gabungan antara psikologis dengan sosial. Perubahan yang menyebabkan adanya perubahan perkembangan kepribadian yang berkaitan dengan lingkungan. Baik. Oke, jadi kesimpulannya itu isu-isu perkembangan peserta didik dapat kita tangguhkan dengan cara-cara yang tersendiri. Dilihat dari slide saya sebelumnya, ada banyak isu-isu perkembangan peserta didik serta apa saja contoh dari isu-isu tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya pengetahuan tentang isu perkembangan, kita sebagai generasi bangsa dapat melihat isu tersebut lebih luas dan dapat menjadi insan yang bermanfaat bagi banyak orang. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih.